Baik teman-teman ya, kembali ya berjumpa lagi bersama saya ya. Pada kali hari ini saya akan mencoba membahas terkait dengan kelanjutan ya dari video-video sebelumnya ya. Ini kita masih berbicara terkait dengan desain penelitian eksperimental ya. Nah, kali ini kita akan fokus berbicara terkait dengan desain pretest, post-test, control group ya. Nah, ini merupakan salah satu desain penelitian eksperimental dan biasanya desain ini cukup banyak dan atau cukup lazim ya digunakan oleh para peneliti di bidang apapun ya, termasuk eh, di bidang pendidikan ya. Di bidang-bidang lain, misalnya bidang kesehatan, biasanya desain ini juga sering digunakan ya. Nah, untuk desain penelitian eksperimental ya, yang menggunakan pretest, post-test, control group ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada gambar di slide saya ini ya, prinsipnya bahwa memang kelompoknya cuma dua ya. Jadi di situ nanti ada kelompok eksperimen ya, ada kelompok kontrol ya, atau bisa juga kita sebut sebagai kelompok perlakuan dan kelompok kontrol kayak gitu ya. Nah, namun di sini ya, sebelum treatment diberikan ya, masing-masing kelompok, masing-masing sampel yang ada pada kelompok tersebut diberikan pretest terlebih dahulu ya. Nah, jadi pretest ini diperlukan untuk mengukur kemampuan awal ya dari sampel penelitian kita ya. Kemampuan awal ini tentunya nanti tergantung dari variabel dependent ya, variabel terikat yang kita gunakan ya. Kalau misalnya di pendidikan itu kan ingin melihat misalnya prestasi belajar gitu. Nah, jadi sebelum diberi perlakuan ya, prestasi belajar siswa ya misalnya itu diukur terlebih dahulu. Nah, proses pengukuran di awal ya sebelum diberikan treatment itulah yang disebut dengan pretest ya. Nah, kemudian nanti setelah pretest ya, baik di kelompok kontrol maupun di kelompok eksperimen baru diberikan treatment ya. Nah, di kelompok kontrol itu sebenarnya bukan tidak ada treatment ya, hanya saja ya yang namanya kelompok kontrol itu ya kalau di pendidikan itu biasanya ya treatmentnya berupa ya pembelajaran biasa atau pembelajaran tradisional ya. Kalau di kelompok eksperimen biasanya eh, treatmentnya itu berupa eh, apa namanya semacam bagian dari variabel independen yang ingin diuji. Misalnya penggunaan media pembelajaran ya. Nah, bisa saja nanti di kelompok treatment atau kelompok eksperimen itu perlakuannya berupa menggunakan media pembelajaran misalnya berbasis ICT, sedangkan di kelompok kontrol tetap mengikuti pembelajaran, hanya saja mungkin tidak menggunakan media. Atau bisa juga medianya itu media lain ya. Kalau tadi di kelompok eksperimen medianya berbasis komputer, mungkin di kelompok kontrolnya medianya itu media konvensional. Misalnya media berupa buku dan lain-lain ya, dan sejenisnya seperti itu. Jadi nanti akan dibandingkan ya bagaimana dampak ya dari masing-masing perlakuan tadi terhadap variabel dependen atau variabel terikat yang hendak diukur ya atau yang hendak diselidiki di dalam penelitian kita. Nah, jadi nanti setelah masing-masing kelompok memperoleh treatment atau perlakuan atau kalau dalam proses pembelajaran itu semua kelompok ya sudah selesai mengikuti pelajaran baru dites lagi ya atau diukur kembali ya variabel dependen yang kita teliti ya. Nah, proses pengukuran itu disebut dengan post test gitu ya. Jadi ada pretest, kemudian treatment, kemudian dilanjutkan dengan post test, baik di kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen ya. Nah, namun teman-teman yang perlu diingat ya bahwa untuk desain pretest, post test, control group design ini dia berbeda ya dengan desain yang post test only with non equivalent group ya. Nah, kalau di sini ingat ya bahwa pengacakan ya yang dilakukan itu berada pada level individu ya, bukan pada level kelompok atau kelas ya.
Jadi misalnya kita sudah memiliki 100 sampel ya yang kita peroleh secara acak ya dari populasi. Nah, kemudian nanti untuk menentukan ya mana sampel yang masuk ke kelompok kontrol, mana sampel yang masuk ke kelompok eksperimen. Nah, itu nanti masing-masing sampel itu kita undi ya atau kita acak kembali ya. Sehingga nanti pengacakan itu levelnya pada level individu bukan pada kelompok gitu ya. Nah, itulah teman-teman sekilas ya penjelasan terkait dengan desain penelitian eksperimental, pretest, posttest, kontrol group gitu ya. Oke, berikutnya ini ada contoh kasus ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini ya saya ambilkan contoh kasus ya yang kaitannya dengan pendidikan. Seorang peneliti ingin membandingkan kecerdasan logika matematis anak usia dini antara pembelajaran menggunakan media berbasis komputer dan pembelajaran tradisional atau tanpa media ya. Jadi di sini ya jelas ya yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat itu adalah kecerdasan logika matematis. Kemudian untuk variabel independennya yaitu berupa penggunaan media pembelajaran ya. Untuk kelompok eksperimennya, dia menggunakan media berbasis komputer, sedangkan untuk kelompok kontrolnya, di situ pembelajarannya tradisional atau tanpa menggunakan media. Nah, kemudian dengan menggunakan teknik simple random sampling, peneliti memperoleh 60 anak sebagai sampel penelitian. Ya. Jadi ada 60 sampel ya. Selanjutnya peneliti melakukan pengacakan terhadap sampel dengan cara diundi untuk menentukan jenis perlakuan yang akan diberikan kepada masing-masing anak gitu ya. Jadi 60 anak tersebut tadi ya diundi, diacak ya untuk menentukan mana yang masuk ke kelompok eksperimen, mana yang masuk ke kelompok kontrol. 30 anak terpilih mengikuti pembelajaran menggunakan media berbasis komputer, sedangkan 30 anak lainnya mengikuti pembelajaran tradisional ya. Jadi dari 60 anak tadi, nah ini sudah terpilih 30 anak nanti akan masuk pada kelompok kontrol, sedangkan 30 anak lainnya berada pada kelompok eksperimen. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, masing-masing kelompok diukur terlebih dahulu kecerdasan logika matematisnya menggunakan observasi terstruktur. Ya. Nah, jadi proses pengukuran di awal ya, jadi kita kenal dengan yang namanya pretest. Setelah proses pembelajaran selesai dilakukan, masing-masing anak diukur kembali kecerdasan logika matematisnya menggunakan observasi terstruktur. Ya. Nah, jadi setelah proses pembelajaran selesai dilakukan ya, ini artinya baik di kelompok eksperimen ya, yaitu tadi kelompok yang proses pembelajarannya menggunakan media berbasis komputer, maupun kelompok kontrol, yaitu siswa yang mengikuti pembelajaran dengan tanpa media atau pembelajaran tradisional. Setelah itu selesai ya, baru nanti diukur kembali kecerdasan logika matematisnya. Proses inilah yang kita kenal dengan yang namanya post-test ya. Nah, hasil pretest dan post-test anak pada kedua kelompok diberikan pada file data pretest post-test control group design 1 ya. Jadi saya sudah punya datanya teman-teman ya. Ini ya datanya seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ya pertanyaan penelitiannya ya, pada taraf signifikansi 95% kita diminta menguji pertama, apakah kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan media berbasis komputer berbeda secara signifikan. Kemudian yang kedua, apakah kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran tradisional berbeda signifikan ya. Yang ketiga, apakah kecerdasan logika matematis anak sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan media berbasis komputer dan pembelajaran tradisional berbeda signifikan? Kemudian yang keempat, apakah kecerdasan logika matematis anak setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media berbasis komputer dan pembelajaran tradisional berbeda signifikan? Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman mencermati ya keempat pertanyaan penelitian ini ya, nomor 1 dengan nomor 2 ini tentunya nanti cara menganalisisnya sama ya. Jadi ini cara menganalisisnya sama seperti dengan desain penelitian yang hanya terdiri dari satu kelompok ya. Jadi nanti di situ kita akan membandingkan ya bagaimana kecerdasan logika anak ya sebelum dan setelah perlakuan ya. Baik pada kelompok eksperimen ya yang sudah menggunakan komputer
maupun pada kelompok kontrol ya, yaitu kelompok yang tidak menggunakan media seperti itu. Nah, jadi nanti ini mirip-mirip ya analisis datanya yang nomor 1 dengan 2 ini dengan desain penelitian pretest, posttest untuk satu kelompok ya atau satu grup ya. Nah, nanti kelompoknya masing-masing ya di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, sedangkan yang nomor 3 dengan nomor 4 ini, nah ini nanti kan kita sudah mulai membandingkan ya. Jadi kecerdasan logika matematis anak itu dibandingkan nanti ya antara kelompok eksperimen dan kontrol. Hanya saja nanti yang nomor 3 itu datanya menggunakan data pretest ya. Sedangkan yang nomor 4 itu datanya menggunakan data posttest seperti itu ya. Nah, jadi yang nomor 3 dengan nomor 4 ini nanti prosedur analisisnya kalau di SPSS itu tentunya menggunakan ini ya. Independent sample t-test. Kalau yang 1-2 nanti menggunakan Pirate t-test ya. Nah, nanti kita praktekkan ya bagaimana cara menganalisis datanya ya. Nah, kemudian ini kita lihat hipotesisnya teman-teman ya. Tadi kita sudah punya 4 pertanyaan penelitian ya. Jadi ada 4 hipotesis penelitian ya atau hipotesis statistik ya yang akan kita uji. Nah, yang pertama untuk pertanyaan penelitian yang ke-1 tadi ya. mu1 pretest sama dengan mu1 posttest ya. Jadi indeks 1 di situ menunjukkan untuk kelompok kontrol ya. Untuk kelompok eksperimen ya. Jadi rata-rata kecerdasan logika matematis ya kelompok eksperimen sebelum perlakuan ya itu nanti akan kita uji apakah sama ya dengan rata-rata kecerdasan logika matematis ya pada kelompok eksperimen setelah perlakuan ya. Sedangkan hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya ya mu1 pretest ya itu artinya rata-rata kecerdasan logika matematis anak pada kelompok eksperimen sebelum perlakuan itu nanti tidak sama dengan rata-rata kecerdasan logika matematis anak ya pada kelompok eksperimen setelah perlakuan. Ya, mu1 pretest tidak sama dengan mu1 posttest. Nah, untuk pertanyaan penelitian yang kedua ya, hipotesisnya mirip ya, hanya saja di sini indeksnya 2. Indeks 2 itu menunjukkan bahwa ini diterapkan atau diberlakukan pada kelompok kontrol ya. mu2 pretest sama dengan mu2 posttest itu untuk H0-nya, H1-nya adalah mu2 pretest tidak sama dengan mu2 posttest. Nah, sedangkan untuk pertanyaan penelitian yang ketiga ya, itu perhatikan teman-teman indeksnya itu 1 dan 2. Berarti di sini kita konteksnya sudah membandingkan treatment atau perlakuannya atau kelompoknya ya. Jadi mu1 itu menunjukkan rata-rata kecerdasan logika anak pada kelompok eksperimen ya. Pretest ya. Itu apakah dia sama dengan atau tidak nanti ya dengan rata-rata kecerdasan logika anak-anak pada kelompok kontrol untuk pretestnya ya atau untuk data sebelum perlakuan diterapkan ya. H1-nya mu1 pretest tidak sama dengan mu2 pretest. Jadi yang pertanyaan penelitian ketiga ini sama-sama menggunakan data pretest. Sedangkan yang pertanyaan penelitian keempat ya sebenarnya mirip dengan pertanyaan penelitian ketiga, hipotesisnya hanya saja di sini yang pertanyaan penelitian keempat ini datanya nanti akan menggunakan data posttest ya. Inilah 4 hipotesis statistik yang akan kita uji ya. Apakah nanti H0-nya diterima atau ditolak ya untuk masing-masing hipotesis ya. Nah, untuk menguji hipotesisnya teman-teman ya seperti biasa kita akan menggunakan SPSS ya. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan penelitian yang 1 dan 2 ya. Jadi kita akan membandingkan skor pretest dan posttest baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol ya. Nah, untuk menguji hipotesis yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama tentunya kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita ke bagian variable view ya. Nah, pertama ya untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua tadi, input datanya berarti kita perlu
variabel baru ya, misalnya di sini saya tuliskan pretest 1 ya. Nah, ini kita beri label pretest misalnya kelompok eksperimen ya. Eksperimen ya. Nah, kemudian nanti pada bagian measure kita pilih scale ya. Nah, kemudian nanti kita perlu variabel lagi ya. Misalnya kita beri nama posttest 1 ya. Ini menunjukkan nanti variabel untuk kita menginputkan posttest kelompok eksperimen ya. Saya lebarkan gitu. Kemudian measure-nya kita pilih scale. Nah, kemudian di sini kita buat variabel baru ya. Di sini kita beri nama misalnya pretest 2. Kemudian labelnya kita beri nama pretest kelompok kontrol ya. Berarti di sini kita ketikkan pretest strip control ya. Gitu aja ya biar singkat. Measure-nya kita pilih scale. Kemudian kita buat satu variabel lagi posttest 2 ya. Ini kita beri label posttest untuk kelompok kontrol. Measure-nya kita pilih scale ya. Kalau sudah, tinggal klik bagian data view ya. Jadi di sini sudah ada ini ya, 4 variabel ya, pretest 1, pretest 2, posttest 1, pretest 2, posttest 2. Pretest 1 dan pretest 1 ini tadi untuk kelompok eksperimen ya. Posttest 1 untuk kelompok eksperimen. Sedangkan pretest 2 dan posttest 2 ini kita gunakan untuk menginputkan data pretest dan posttest pada kelompok kontrol ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya, caranya karena tadi sudah saya siapkan ya datanya di Excel ya. Kita tinggal copy paste saja ya teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini ya yang kolom AB ini data ya dari 30 anak tadi ya. Untuk kelompok eksperimen ya, kelompok yang mengikuti pembelajaran menggunakan media komputer. Ini nilai pretest untuk masing-masing anak, ini nilai posttest untuk masing-masing anak. Sedangkan kolom C dan D ini merupakan data ya atau skor untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran tradisional atau yang tidak menggunakan media. Ini skor atau nilai pretestnya, ini nilai posttestnya ya. Nah, untuk menginputkan ini ke SPSS ya caranya gampang saja ya, tinggal kita blok semua ya. Semuanya dari atas sampai ke bawah ya. Oke, pastikan semuanya sudah terblok ya. Kalau sudah tinggal di copy ya teman-teman ya, Ctrl C ya. Ctrl C. Lalu kita klik di sini ya teman-teman ya di baris ke-1 pada kolom pretest 1. Kemudian kita paste ya. Bisa teman-teman tekan Ctrl V pada keyboard ya. Nah, datanya sudah terinput ya. Jadi ada data pretest 1, posttest 1, pretest 2 dan posttest 2. Oke. Nah, kalau datanya sudah terinput seperti ini ya dan sudah cocok ya karena kita tadi punya 30 siswa ya untuk masing-masing kelompok ya. Ini pas ya, sudah 30 siswa ya atau 30 sampel ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang nomor 1 dengan nomor 2 tadi ya, apakah kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan media berbasis komputer berbeda signifikan atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran tradisional berbeda secara signifikan atau tidak? Nah, nanti caranya teman-teman tinggal klik bagian atau menu Analyze. Pilih Compare Means ya. Kemudian teman-teman pilih yang Fire Samples T-Test ya. Silahkan diklik saja gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, caranya teman-teman ya, biar nanti pertanyaan penelitian pertama dan kedua itu bisa langsung kita kita jawab ya, langsung kita uji. Ini nanti bisa sekaligus ya. Nah, caranya pertama kita ke bagian sini ya. Ini variabel-variabel yang sudah kita inputkan tadi. Pertama klik
pretest eksperimen ya. Jadi pretest 1 tadi ya. Jadi kita ambil dulu data pretest untuk kelompok eksperimen. Silakan diklik, kemudian klik panah ini. Nah, dia nanti posisinya ada di variabel 1. Selanjutnya teman-teman pilih post-test kelompok eksperimen ya, atau variabel post-test 1. Kita klik, kemudian tekan panahnya. Nah, kemudian dia posisinya ada di variabel 2. Jangan salah klik ya teman-teman ya, jangan kebalik nanti ya. Pasangannya itu kalau eksperimen, eksperimen semua, kalau kontrol, kontrol semua. Nah, begitupun untuk kelompok kontrolnya, kita pilih dulu yang pretest, klik, kemudian kita tekan panahnya. Selanjutnya kita pilih untuk data post-test pada kelompok kontrol. Klik, tekan panah. Seperti ini nanti teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tekan OK. Nah, ini ada statistik deskriptifnya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya. Untuk kelompok eksperimen ya, pretest itu rata-ratanya 59,267 ya. Post-test kelompok eksperimen itu 81,133 gitu ya. N-nya masing-masing 30, ini standar deviasinya. Sedangkan untuk kelompok kontrolnya ya, ini ya rata-ratanya ya, baik data pretest maupun post-test gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, koefisien korelasi antara data pretest dan post-testnya ya. Tetapi untuk kali ini tidak kita gunakan ya. Karena kita akan, atau fokus kita itu hanya ingin melihat apakah hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol itu dia berbeda secara signifikan atau tidak. Ya. Nah, untuk menjawab atau untuk menguji hipotesis kita tadi, teman-teman nanti seperti biasa ya, gunakanlah tabel yang paling bawah ini. Kita fokuskan perhatian pada nilai signifikansi ya, atau nilai p-value-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk pasangan pertama, yaitu tadi kita membandingkan apakah pretest dan post-test pada kelompok eksperimen itu berbeda signifikan atau tidak. Ternyata di sini diperoleh nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05. Artinya signifikan ya. Artinya kita menolak H0 ya. Kemudian untuk pasangan kedua, pretest kelompok kontrol ya, dan post-test kelompok kontrol itu sama ya, juga berbeda signifikan ya. Karena nilai sig atau nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, ini tinggal kita copy ya. Seperti biasa ya, saya copy dulu ke ini ya. Ke PPT saya tadi ya. Tetapi saya sudah menyiapkan ya, mungkin saya langsung saja ke sini ya. Ini saya tutup dulu. Nah, ini ya. Hasilnya sama ya teman-teman ya. Hanya saja di sini ya untuk penamaan ininya sedikit berbeda ya. Kalau di sini kan saya beri label pretest media komputer, post-test media komputer ya. Ini kelompok eksperimen, kemudian ini kelompok kontrol ya. Sebenarnya sama saja ya, datanya sama ya. Hanya pelabelannya saja yang berbeda gitu. Itu tidak masalah ya teman-teman ya. Nah, nanti ini untuk pertanyaan penelitian 1, cara menginterpretasikannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya ya untuk pertanyaan penelitian 1, kita bisa mengatakan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa p-value sama dengan 0,000 ya, sesuai dengan ini ya, dengan nilai ini ya, sehingga H0 ditolak ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan media berbasis komputer itu berbeda secara signifikan ya. Jadi kecerdasan logika anak sebelum diberi perlakuan ya, itu berbeda signifikan dengan kecerdasan logika anak setelah menggunakan media komputer ya, atau setelah diberi perlakuan ya. Nah, kalau kita cermati dari statistik deskriptifnya ya, nah di sini memang berbeda ya. Sebelum treatment itu 59, setelah treatment itu 81 ya. Artinya di sini terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya. Ini teman-teman ya, pada kolom min ini terlihat ya, selisihnya itu 21,8667 ya.
Artinya ya, kecerdasan logika anak ya pada kelompok eksperimen itu, pada kelompok yang menggunakan media berbasis komputer itu meningkat sebesar 21,87 ya poin kayak gitu ya. Nah, ini terkonfirmasi peningkatannya itu signifikan ya, karena itu tadi beda ya atau selisih atau rata-rata kecerdasan logika anak pada kelompok eksperimen sebelum dan setelah pembelajaran itu tadi terkonfirmasi berbeda secara signifikan ya. Kemudian untuk pertanyaan penelitian yang kedua ya, ini hasilnya sebenarnya kesimpulannya juga sama ya, kita juga menolak H0 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logika anak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran tradisional itu juga berbeda secara signifikan ya. Di sini kan shiftnya atau nilai vektornya kurang dari 0,00. Artinya ya dari data yang kita miliki ini ya teman-teman ya, untuk kelompok kontrol ya, awalnya rata-rata kecerdasan logikanya itu 61,23, setelah diberikan pembelajaran itu meningkat menjadi 74,97 ya. Jadi terjadi peningkatan ya sebesar 13,73% ya, seperti itu. Nah, artinya di sini ya, baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol ya, kecerdasan logika anak itu sebenarnya sama-sama meningkat ya, sama-sama mengalami peningkatan ya, seperti itu. Dan itu peningkatannya terkonfirmasi signifikan ya, karena tadi sudah dibuktikan bahwa ya perbedaan skor pretest dan post-testnya itu berbeda secara signifikan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, berarti kita sudah berhasil ya menjawab pertanyaan penelitian yang nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya ya, kita akan menjawab atau menguji hipotesis untuk pertanyaan penelitian ketiga dan keempat gitu ya. Kita ingin membandingkan gitu ya. Kalau di kelompok eksperimen dan di kelompok kontrol, antara pembelajaran menggunakan media komputer, berbasis komputer dengan tanpa media, apakah nanti data pretestnya sama atau berbeda. Begitu juga dengan data post-testnya, apakah sama atau berbeda gitu ya. Nah, untuk menguji hipotesis ini ya teman-teman ya, kita kembali ke SPSS, ke bagian ini ya teman-teman ya, input datanya. Nah, namun yang teman-teman perhatikan, input data untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3 dan nomor 4 itu tidak sama seperti ini ya. Input datanya berbeda ya. Nah, bagaimana input datanya? Mari kita praktekkan ya. Nah, pertama-tama tentunya kita ini dulu ya, buka dokumen atau lembar kerja baru ya, new ya. Kita pilih new, kemudian data ya. Nah, muncul lembar kerja baru ya. Kemudian kita klik bagian variable view. Nah, di sini nanti kita perlu 3 variabel ya. Yang pertama itu nanti kita perlu variabel untuk menginputkan nilai pretest ya. Kita beri nama pretest, kemudian labelnya misalnya kita beri nama apa ya, misalnya kecerdasan logika awal ya. Misalnya kita beri label seperti itu ya. Ini contoh saja ya, kita lebarkan ya biar teman-teman bisa melihat. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Kemudian kita perlu variabel untuk menginputkan data post-test ya. Di sini kita beri label misalnya kecerdasan logika akhir ya, misalnya seperti itu ya. Ini kita pilih scale juga untuk measure-nya. Nah, kemudian kita perlu satu variabel lagi ini untuk menginputkan jenis treatment atau jenis perlakuan yang diberikan. Misalkan di sini kita beri nama perlakuan ya. Di sini labelnya misalnya jenis media ya, jenis media.
Nah, kemudian untuk bagian variabel perlakuan ini nanti kita berikan value ya untuk mendefinisikan pengkategoriannya ya. Jadi teman-teman klik dulu nanti di bagian value ya, di sini diklik, kemudian klik titik tiganya ini. Kemudian misalkan ya kita gunakan value 1 ini nanti untuk menunjukkan bahwa data tersebut itu nanti digunakan untuk kelompok eksperimen ya. Misalnya labelnya di sini karena eksperimen tadi berarti pembelajaran menggunakan media berbasis komputer, bisa kita beri label misalnya media berbasis, atau biar singkat ya media komputer ya, gitu aja ya. Kemudian klik add, kemudian nanti value 2 ini kita gunakan untuk merepresentasikan kelompok kontrolnya ya. Misalnya tadi di sini kita beri nama atau label tanpa media gitu ya. Kemudian klik add. Nah, kalau sudah seperti ini ya, karena kelompok yang kita bandingkan itu cuma 2 ya, cukup 2 ya. Ada yang menggunakan media komputer, ada yang tanpa media. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, kemudian di bagian user ya, ini karena tipe datanya itu kategori, kita pilih yang nominal ya. Oke, kalau sudah, kita klik bagian data view ya. Nah, ada pretest, posttest, perlakuan. Nah, langkah selanjutnya kita inputkan data ya untuk dari data Excel kita tadi ya ke SPSS ya. Caranya ya. Nah, kalau ini nggak bisa sekaligus ya. Kita ini teman-teman ya perlakuan ya. Jadi kita copy dulu data pretest, posttest untuk kelompok eksperimennya ya. Jadi ada 2 kolom ini ya. Kita blok sampai ke bawah ya. Dari atas sampai ke bawah kita copy ya, tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian kita klik di baris ke-1 ya, di bagian kolom pretest. Setelah diklik tekan Ctrl V pada keyboard ya, kita paste gitu ya. Nah, sudah ya, ada 30 siswa. Nah, kemudian untuk 30 siswa ini ya, ini kita beri perlakuannya itu tadi kode atau value-nya itu 1 ya untuk kelompok eksperimen ya. Kita ketikkan 1. Kemudian biar cepat teman-teman ya. Kalau saya biasanya saya copy dulu ya. Diklik, tekan Ctrl C, kemudian saya blok ya dari baris kedua sampai baris terakhir ya. Ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl V pada keyboard ya, gitu. Nah, ini untuk data perlakuan atau untuk data kelompok eksperimen, data pretest dan posttestnya sudah berhasil kita input di SPSS. Langkah berikutnya berarti kita perlu menginput data pretest dan posttest untuk kelompok kontrol ya. Caranya sama ya, kita blok dulu ya data pretest dan posttestnya ya dari atas sampai ke bawah ya. Seperti ini. Tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian nah, input datanya bukan di kanannya ya, tetapi di bawahnya ya. Sehingga nanti teman-teman klik di sini ya, di bagian paling bawah ya. Jangan di sini ya. Di sini ya persis ya di bawah data sebelumnya. Kemudian kalau di sini kan di baris 31 di kolom pretest, klik di sini ya. Jangan juga klik di sini ya. Kliknya harus di sini. Lalu tekan Ctrl V pada keyboard ya. Oke ya, karena untuk kelompok kontrol juga ada 30 anak ya, dia tadi mulainya dari 31 sehingga berakhir di baris 60 ya. Itu sudah benar ya, sudah pas. Nah, kemudian mulai dari baris 31 ini tadi, ini kan perlakuannya beda nih. Ini untuk kelompok kontrol, berarti value yang sudah kita definisikan tadi untuk kelompok kontrol itu atau yang tanpa media itu kita beri kode atau value 2. Kita ketikkan 2 ya. Kita klik 2-nya ya, tekan Ctrl C, klik bagian di bawahnya ya, persis di sini, teman-teman blok sampai ke bawah ya, sampai pada bagian akhir, lalu tekan Ctrl V pada keyboard ya. Nah, semuanya sudah terisi ya. Jadi perlakuannya 2 ya untuk data
baris ketiga 1 sampai 60 seperti itu. Oke, input datanya selesai teman-teman ya. Nah, untuk menguji hipotesis ya yang sudah kita rumuskan tadi ya, dalam hal ini ya hipotesis untuk pertanyaan penelitian ketiga dan keempat ya. Nah, ini cara menganalisisnya bisa sekaligus ya nanti ya. Jadi kita tidak perlu satu-satu ya. Artinya tidak perlu yang pretest dulu, kemudian nanti dilanjutkan post-test. Nah, ini bisa sekaligus nanti ya. Pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 tadi bisa kita jawab. Caranya, teman-teman pilih menu ya, analyze, tinggal diklik, pilih lagi compare means ya. Kemudian teman-teman pilih yang independent sample t-test. Tinggal diklik ya. Nah, kemudian di sini ya untuk test variabel ya, variabel yang akan diuji ya. Jadi di sini kan ada dua nih. Ada data pretest, ada data post-test. Nah, dua-duanya kita pindahkan ke sini ya. Misalnya kita pilih satu-satu ya. Atau bisa juga sekaligus ya. Klik dulu yang pertama, kemudian tekan kontrol, klik yang kedua, lalu pindahkan ke bagian test variabel ya. Tinggal klik panahnya. Nah, kemudian untuk grouping variabel kita pilih jenis media ya atau perlakuan, diklik tekan panahnya. Kita definisikan dulu perlakuannya ya dengan mengklik ini ya bagian define group ya. Tinggal klik. Untuk grup 1 kita tekan 1 ya, untuk grup 2 kita tekan kita ketikkan 2 ya gitu ya. Lalu tekan continue. Nah, kemudian bagian option ya. Nah, ini digunakan manakala nanti teman-teman ingin menggunakan taraf signifikansi berapa persen ya. Manakala teman-teman ingin alpha 5%, berarti di sini untuk bagian confident interval percentage-nya itu teman-teman isikan 95%. Tetapi kalau teman-teman ingin ya menggunakan alpha 1% saja, berarti pada bagian confident interval percentage-nya ini teman-teman ketikkan 99% ya. Nah, karena kita biasanya menggunakan 5% ya, alfanya, kita biarkan saja seperti ini ya. Kita klik continue ya. Nah, lalu teman-teman tekan atau klik OK ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita diberikan dua tabel ya. Ini statistik deskriptifnya ya, sama ya, memuat rata-rata ya. Misalnya untuk kecerdasan logika awal ya, ini menggunakan data pretest ya. Untuk pembelajaran yang menggunakan media komputer itu rata-ratanya 59 dan tanpa media itu 61 ya. Jadi terlihat di sini teman-teman ya, kalau data awal ya sebelum perlakuan ya, itu kemampuan awalnya itu berbeda ya. Hanya saja nanti pertanyaannya kan bedanya itu signifikan atau tidak kayak gitu ya. Nah, sedangkan setelah pembelajaran selesai dilakukan ya atau menggunakan data post-test, terlihat di sini ya kecerdasan logika akhir ya untuk pembelajaran menggunakan media komputer itu ternyata lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang tanpa media. Nah, ini nanti akan diuji ya apakah perbedaannya ini signifikan atau tidak ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya tadi ya, signifikan atau tidaknya, berarti teman-teman bisa melihat hasil pada tabel di bawahnya ini ya, gitu ya. Nah, yang bagian atasnya ini hasil pengujian untuk data pretest atau kecerdasan logika awal, sedangkan yang bagian bawah ini hasil pengujian untuk data post-test atau kecerdasan logika akhir ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman pada bagian level test for equality of variance ya, atau ini untuk menguji kesamaan variance ya, masing-masing kelompok ya, sama seperti video-video sebelumnya ya atau materi kita sebelumnya, ketika nilai signifikansi atau p-value-nya di atas 0,05 ya, itu menunjukkan bahwa variance kedua kelompok ya, dalam hal ini kelompok eksperimen dan kontrol itu sama ya. Begitu juga untuk data post-testnya ya, ini juga lebih dari 0,05 ya. Sehingga tidak ada masalah ya dengan uji asumsi homogenitas data ya. Kita bisa mengatakan bahwa masing-masing sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol
itu berasal dari populasi yang sama gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan penelitian kita ya. Untuk pertanyaan penelitian yang ketiga, kita kan ingin menguji apakah data pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu berbeda signifikan atau tidak ya. Kita cermati hasilnya teman-teman ya. Di sini terlihat ya untuk data pretest ya atau kecerdasan logika awal, di sini terlihat nilai signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05 ya. Ini kan 0,032 ya. Ini kurang dari 0,05. Artinya ya di sini terkonfirmasi ya bahwa data pretest dan posttest ya. Data pretest atau kecerdasan logika awal antara kelompok yang memperoleh atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu ternyata berbeda secara signifikan ya teman-teman ya. Sedangkan pada kelompok untuk data post-testnya sama ya, ini juga kurang dari 0,05. Artinya dia juga berbeda secara signifikan ya. Nah, kita tulis ya teman-teman biar tidak lupa ya. Ini sudah saya copy ya, sudah saya siapkan ya hasilnya, hasil analisisnya di PowerPoint saya ya. Sudah saya siapkan belum ya? Oh, ternyata belum ya teman-teman ya. Oke, kalau belum kita buatkan ya. Di sini ya. Oke, kalau gitu saya copy dulu ya ini ya. Tabel ini saja yang kita copy ya. Kita copy, kita copy sebagai gambar saja ya. Biar tidak berantakan nanti. Kita pilih yang image ya. Oke. Kalau sudah kita ke PPT ya. Ini saya hapus saja ya. Saya pastekan. Nah, ini taruh ke atas ya. Biar kita punya space untuk mengetik di bawahnya ya. Ini saya turunkan ya. Nah, ini pertanyaan penelitian 3. Kemudian nanti ada pertanyaan penelitian 4 ya. Oke. Nah, cara menginterpretasikannya ya. Kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman ya. Hasil analisis ya. Menunjukkan atau memperoleh p-value sama dengan 0,032 ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 ya. Sehingga H0 ditolak. Lantas kesimpulannya apa? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ya, kecerdasan logika anak sebelum perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berbeda secara signifikan ya, seperti itu. Selesai ya. Nah, kemudian ini bisa kita copy ya untuk membuat interpretasi untuk pertanyaan penelitian yang keempat gitu ya. Nah, ini kita menggunakan data yang bawah ya. Nah, di sini diperoleh hasil analisis memperoleh nilai p-value. Nah, kalau ini malah 0 ya. 0,00 gitu ya. Sama ya, hal ini menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Ya. Dengan demikian ya dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logika anak, kalau tadi sebelum berarti ini setelah ya, setelah perlakuan
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berbeda secara signifikan ya. Oke, selesai 4 pertanyaan penelitian tadi sudah berhasil kita jawab ya. Nah, hanya saja ya teman-teman ya, persoalannya biasanya kita akan ditanya nanti. Jadi, berdasarkan hasil analisis kita ini ya, mana yang lebih efektif atau mana yang lebih baik antara pembelajaran menggunakan media berbasis komputer dan tanpa media kayak gitu. Nah, kan biasanya kan kita ditanya kayak gitu, mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif gitu ya. Pembelajaran menggunakan media berbasis komputer atau tanpa media gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman ya, biasanya ada dua pilihan ya. Nah, yang pertama, kalau seandainya ya data pretestnya ya itu menunjukkan bahwa kemampuan awal ya pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu tidak berbeda secara signifikan ya, dalam hal ini H0-nya diterima. Nah, berarti nanti kita bisa menggunakan hasil pengujian pada ini pertanyaan penelitian keempat ini untuk menunjukkan mana yang lebih baik ya, atau mana yang lebih efektif ya. Nah, katakanlah misalnya ya, misal ya ini ya, kita abaikan dulu hasil yang ini ya. Misalkan untuk data pretestnya terkonfirmasi bahwa kecerdasan logika anak itu sama ya. P-value-nya misalnya 0,06 kayak gitu. Itu kan sudah lebih dari 0,5 ya. 0,05 gitu ya. Nah, kalau di pertanyaan penelitian yang ketiga ini tidak signifikan atau H0-nya diterima, nah berarti nanti kita bisa menyimpulkan mana yang lebih efektif atau tidaknya itu dengan melihat hasil pengujian pada pertanyaan penelitian yang nomor 4. Nah, misalkan di sini ya, ini atau gini deh biar gampang ya. Kita abaikan dulu yang ini ya. Misalkan ya, katakanlah andaikan di sini misalnya diperoleh 0,57 ya. Ini kan menunjukkan bahwa p-value-nya kan lebih dari 0,05 sehingga H0-nya diterima ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logika anak sebelum melakukan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu tidak berbeda secara signifikan. Misalkan ya, ini kita abaikan dulu data ini ya. Nah, misalnya kita menguji pertanyaan penelitian nomor 3 ketemu hasilnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti ini ya, di pertanyaan penelitian ketiganya H0-nya itu diterima, nah nanti teman-teman untuk membandingkan mana yang lebih efektif, fokus saja ke pertanyaan penelitian nomor 4. Nah, di sini misalnya kan hasilnya menunjukkan bahwa p-value-nya kurang dari 0,00 ya. Artinya kan signifikan, H0-nya ditolak. Itu menunjukkan bahwa ya rata-rata kecerdasan logika anak setelah menerima perlakuan ya, itu berbeda secara signifikan. Nah, kalau sudah berbeda secara signifikan, untuk menunjukkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih efektif, ya, biasanya seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman perhatikanlah nilai rata-ratanya ya. Nah, di sini kalau teman-teman cermati terlihat ya bahwa rata-rata untuk pembelajaran menggunakan media komputer ya setelah pembelajaran ya atau menggunakan data post-test itu 81,13. Sedangkan tanpa media itu 74,96. Artinya di sini ya, karena tadi ini perbedaan yang signifikan, kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan media komputer itu lebih baik atau lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa media ya. Nah, kalau ini tadi ya, asumsi kita bahwa di pertanyaan penelitian nomor 3-nya p-value-nya itu lebih dari 0,05 gitu. Tapi kan temuan kita kan nggak seperti itu tadi. Di sini ternyata diperoleh ininya 0,032 ya. Sehingga p-value-nya kurang dari 0,05, H0-nya ditolak ya. Kemudian kesimpulannya bahwa dia bukan tidak berbeda tetapi berbeda secara signifikan. Nah, kan gitu. Nah, lantas bagaimana kita menyimpulkan untuk mencari tahu pembelajaran mana yang lebih efektif, pembelajaran mana yang lebih baik. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman ya, kita tidak bisa menarik kesimpulan hanya berdasarkan pertanyaan penelitian nomor 4 kayak gitu ya. Karena itu tadi ya, di sini kemampuan awalnya itu memang sudah berbeda ya. Bisa saja nanti ya
terjadinya peningkatan itu sebenarnya bukan karena treatment yang diberikan pada masing-masing kelompok. Bisa saja ya, ada kemungkinan bahwa terjadinya peningkatan itu sebenarnya karena memang kemampuan awalnya itu yang berbeda kayak gitu. Nah, lantas kalau menemukan kasus seperti ini teman-teman, nah, untuk nanti menguji mana pembelajaran yang lebih efektif, kita perlu menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan nilai gain ya, atau gain ternormalisasi ya, atau n-gain ya, itu sering disebut seperti itu ya. Nah, jadi di sini nanti kita perlu menghitung dulu ya teman-teman nilai n-gain-nya ya. Menggunakan persamaan ini ya, jadi n-gain itu skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor maksimum ideal dikurang skor pre-test ya. Nah, sehingga ya kita perlu menghitung dulu n-gain ya untuk masing-masing siswa ya di sini ya. Nah, katakanlah misalkan di sini saya beri nama n-gain eksperimen ya gitu ya. Saya singkat saja di sini n-gain kontrol ya, misalnya seperti itu. Nah, cara menghitungnya menggunakan rumus tadi ya teman-teman ya. Rumusnya tadi berarti saya split dulu ya. Nah, menggunakan rumus ini ya. Rumusnya itu skor post-test ya dikurang skor pre-test ya. Berarti kita gunakan formula di Excel ya, sama dengan buka kurung ya. Skor post-test ya. Ini ya. Pada kelompok eksperimen dulu ya, kita klik, kemudian dikurang skor pre-testnya ya. Kemudian tutup kurung dibagi skor maksimal ideal. Nah, di sini kan kalau kita biasanya ya untuk menilai hasil belajar itu kan kalau saya di sini menggunakan skala 0 sampai 100 ya. Sehingga skor maksimum ideal yang saya gunakan di sini adalah 100 ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya penskorannya itu dari 0 sampai 150, berarti skor maksimumnya itu adalah 150 ya. Nah, di sini saya menggunakan skor penskorannya itu menggunakan skala 0 sampai 100 sehingga skor maksimum idealnya itu 100 ya. Saya ketikkan 100 dikurang skor pretest, kita klik lagi ya yang bagian pretest. Oke, tutup kurung tekan enter ya. Ketemu 0,55. Silakan nanti ditarik sampai ke bawah ya. Oke, selesai ya untuk data n-gain ya, kelompok eksperimen. Begitu juga dengan kelompok kontrol ya. Berarti sama dengan buka kurung skor post test dikurang skor pre-test tutup kurung dibagi buka kurung lagi skor maksimum ideal 100 ya, sama seperti yang tadi ya, dikurangi dengan skor pre-test. Klik tutup kurung enter ya. Nah, kalau sudah tarik ke bawah ya. Oke, nah supaya seragam ya, misalnya kita setting 3 angka di belakang koma ya, bisa kita klik ini ya. Nah, ini sudah 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian nanti ya teman-teman, inilah nanti yang akan kita uji. Apakah rata-rata n-gain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini berbeda signifikan atau tidak. Kalau nanti ternyata berbeda secara signifikan ya, kemudian ternyata rata-rata n-gain kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan dengan n-gain kelompok kontrol, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ya pembelajaran menggunakan media komputer atau pembelajaran pada kelompok eksperimen itu lebih baik ya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional ya. Nah, untuk mengujinya ya, kita kembali ke SPSS ya. Nah, di sini nanti akan kita tambahkan satu variabel baru ya. Kita klik dulu pada bagian variabel view. Misalnya di sini ya di baris keempat ini kita beri nama variabelnya itu n-gain ya. Sorry ya. N strip underscore ya, bukan, kalau strip dia nggak mau ya. N-gain gitu ya.
Kemudian di sini misalnya kita beri label apa ya? Peningkatan ya. Peningkatan skor gitu ya. Kemudian tipe datanya measure ya. Oh, sorry ya. Maksudnya tipe datanya scale ya. Measure-nya scale gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ini bisa kita geser ke atas ya. Misalnya ini mau kita rubah urutannya ya. Ini kita letakkan posisinya di baris ketiga ya. Kita klik, kemudian digeser ya. Klik, tahan ya. Diklik sambil ditahan, kemudian digeser ke atas. Seperti itu ya. Kalau sudah kelihatan garis merahnya, nekan pada mouse-nya dilepas gitu. Nah, dia bergeser ya posisinya ya, dari baris keempat menjadi baris ketiga gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke bagian data view ya. Nah, sama seperti tadi teman-teman, tinggal kita copy aja datanya dari Excel ya. Pertama kita ambil dulu data yang dari gen untuk kelompok eksperimen ya. Kita copy dari atas sampai ke bawah, kita tekan Ctrl C pada keyboard ya. Kita pastekan di sini ya, mulai di baris ke-1, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard ya. Nah, nilai gennya sudah masuk ya untuk kelompok eksperimen. Nah, kemudian kita copy juga untuk data gen kelompok kontrol ya. Di blok dulu ya semuanya, Ctrl C. Di sini ya, kita tekan Ctrl V, paste gitu ya. Oke, datanya sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk semuanya, cara mengujinya sama seperti tadi teman-teman ya. Klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, pilih Independent Sample T-Test. Ya. Nah, karena yang ini tadi sudah ya, kita keluarkan saja ya dari test variabelnya. Kita pilih yang peningkatan skor atau n-gain ini ya, diklik, kemudian sorry ya, ini kita keluarkan juga ya. Kita pilih yang ini ya, peningkatan skor atau n-gain, diklik. Kemudian tekan panahnya. Kalau sudah, ini juga biarkan saja seperti tadi ya. Kemudian tekan OK. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa cermati bahwa ternyata rata-rata gain ya, n-gain untuk kelompok eksperimen ya menggunakan media komputer itu 0,53, sedangkan tanpa media itu hanya 0,35. Artinya rata-rata gainnya itu lebih tinggi kelompok yang menggunakan media komputer ya. Hanya saja pertanyaannya apakah perbedaan rata-rata ini signifikan atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ya signifikan atau tidaknya, kita ke tabel bagian bawahnya. Di sini teman-teman perhatikan bahwa ternyata ya untuk nilai signifikansi atau p-value ya ini diperoleh 0,00 ya. Artinya signifikan ya, H0-nya diterima atau ditolak. H0-nya ditolak ya. Nah, karena H0-nya ditolak, kita bisa mengatakan bahwa memang ya rata-rata peningkatan skor antara pembelajaran menggunakan media komputer dan tanpa media itu berbeda secara signifikan. Karena rata-rata pada pembelajaran menggunakan media ini lebih tinggi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media komputer itu memang lebih efektif atau lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa menggunakan media ya, seperti itu ya. Itu kesimpulan akhir ya yang kita peroleh untuk menjawab pertanyaan manakah yang lebih efektif antara pembelajaran menggunakan media komputer dan tanpa media. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya sekali lagi yang perlu saya ingatkan ya teman-teman ya. Pertama kita uji dulu kemampuan awalnya atau data pretestnya. Kalau data pretestnya itu menunjukkan kemampuan awal ya, peserta didik atau siswa kita itu tidak berbeda secara signifikan ya. Dalam hal ini misalnya diperoleh nilai p-value atau signifikansinya itu lebih dari 0,05, sehingga nanti untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih efektif, teman-teman bisa menggunakan data post-testnya saja ya, tidak perlu menggunakan nilai gain ya atau n-gain tadi. Akan tetapi manakala nanti teman-teman ya menemukan data kemampuan awal atau data pretestnya itu ternyata berbeda secara signifikan ya, untuk menentukan
manakah yang lebih baik antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, berarti teman-teman perlu menghitung dulu n-gain-nya ya. Nah, setelah ketemu nilai n-gain-nya, nanti diuji ya menggunakan data n-gain tersebut. Nah, nanti setelah diuji ya, kalau ternyata perbedaannya signifikan dan salah satu di antaranya menunjukkan rata-rata gain yang lebih tinggi, itulah pembelajaran atau perlakuan yang lebih baik atau lebih efektif gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ingat kembali ya. Uji dulu data pretestnya ya. Kalau data pretestnya itu tidak berbeda signifikan, teman-teman bisa langsung menggunakan data post-testnya ya untuk menentukan mana treatment yang lebih efektif. Akan tetapi kalau dia itu ternyata berbeda secara signifikan ya, sehingga teman-teman perlu menghitung n-gain ya. Nah, nanti nilai n-gain itulah nanti yang diuji untuk menentukan mana treatment atau perlakuan yang lebih baik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang apa yang sudah saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya atau kurang tepat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.